Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 136. Daryl bahkan tidak tahu apakah adik iparnya itu sudah mati atau masih hidup. Mungkin kita akan bertemu dengan adikmu atau anak-anaknya. Secara kebetulan jika kita pergi berlibur. Setelah hening beberapa saat, Audrey berkata, adikku masih sangat muda ketika kami berpisah. Wanita mengalami perubahan drastis dibandingkan saat mereka masih kecil. Bahkan jika saya kebetulan bertemu dengan anak-anaknya, siapa yang tahu apakah saya bisa mengenali mereka sebagai keponakan saya? Ayo, kita pergi berlibur. Tak mampu menepis perhatian putrinya, Audrey membangkitkan semangatnya dan setuju untuk pergi berlibur ke pantai bersama Elise. Melihat ibunya setuju, Elise bertukar pandang dengan ayahnya. Lalu memikirkan topik lain untuk dibicarakan dengan ibunya. Saat dia mengobrol, dia menceritakan kejadian hari ini. Dia berkata dengan gembira, "Bu, saya melihat Zachary hari ini." Dia menghentikan mobilnya dan bahkan membuka jendela untuk berbicara dengan saya. Sayangnya, karangan bunga yang saya masukkan ke dalam mobilnya dibuang olehnya. Audrey terdiam. Saya juga bertemu teman baru. Namanya Serenity. Entah kenapa, dia memberiku perasaan familiar saat aku melihatnya. Seolah-olah aku merasakan rasa kekeluargaan dengannya. Dia bahkan membantuku, jadi aku meninggalkan kartu namaku untuknya. Audrey bertanya, apakah wanita malang itu yang diperas secara moral oleh kerabatnya? Ya, itu dia. Dunia yang kecil sekali. Berita tentang kalian berdua menjadi viral di saat yang sama. Dan dari ribuan orang yang sepedanya kamu hentikan ternyata adalah dia. Dia juga sebenarnya setuju untuk mengirimmu ke Yo Corporation untuk mengejar Zachary. Audrey menggoda putrinya. Yang lebih jarang lagi adalah kamu menganggapnya sebagai teman. Daryl, nanti kita awasi langit dan lihat apakah ada babi yang terbang. Aku tidak percaya putri kesayanganmu benar-benar mendapat teman. Mama, Elise berteriak, tidak puas. Apa salahnya aku berteman? Saya hanya menyukai Serenity. Dia memberiku rasa keakraban. Dia bahkan mendukung saya dan mendorong saya untuk mengejar Zachary. Audrey juga sangat tidak berdaya menghadapi kegilaan putrinya pada Zachary. Kamu bahkan akan lupa nama belakangmu jika berbicara tentang Zachary. Namun, dia memang mengagumi Zachary. Jika putrinya berhasil memenangkan hatinya, dia tetap akan sangat gembira. Hanya ada sedikit pria luar biasa seperti Zachary, dan keluarga York juga luar biasa. Jika dua keluarga mereka bisa dipersatukan melalui pernikahan, tidak hanya akan meredakan perselisihan di antara mereka, tapi juga membuat putrinya bahagia seumur hidup. Bawakan Serenity ke sini dan perkenalkan dia kepadaku saat kamu ada waktu luang di hari lain. Audrey berkata karena dia merasa putrinya memiliki terlalu sedikit teman. Jarang sekali putrinya memiliki teman, sehingga ia ingin bertemu dengan gadis yang bisa membuat putrinya merasakan rasa kekeluargaan pada pandangan pertama. Tentu, kita harus melihat apakah dia menghubungi saya terlebih dahulu. Aku akan membawanya kembali untuk menemuimu saat kita menjadi lebih dekat. Tunggu, tidak, Bu. Kamu membuatnya seolah-olah aku akan membawa pacar kembali untuk menemuimu. Aku anak perempuanmu. Audrey menjulurkan kepala putrinya dengan geli. Kaulah yang salah sangka. Jangan salahkan itu, saya. Elise dengan main-main menjulurkan lidahnya. Dia mungkin harus mengambil inisiatif untuk menghubungi Serenity. Namun, tidak ada salahnya. Karena dia menyukai Serenity, dia tidak keberatan mengambil langkah pertama. Sama seperti dia mencintai Zachary. Karena dia mencintainya, dia mengejarnya atas kemauannya sendiri dan mengungkapkan perasaannya. Bab 137. Ketika Serenity kembali ke tokonya, dia melihat Sean di sana. Dia tersenyum dan menyapanya. Sean, apakah kamu tidak ada pekerjaan hari ini? Sean menatapnya dengan kekaguman yang tersembunyi jauh di matanya dan berkata, saya bekerja lembur tadi malam. Jadi saya bisa masuk sedikit lebih lambat hari ini. Kenapa kamu terlambat hari ini? Dia bertanya dengan santai, namun nyatanya, dia ingin menanyakan situasi terkini Serenity dengan suaminya. Jasmine mengatakan bahwa suami Serenity telah membantu menekan pencarian trending.
bahkan menemaninya kembali ke kampung halaman untuk mengumpulkan bukti-bukti serangan balik, sehingga Serenity berterima kasih padanya. Sean berpikir, saya juga ingin membantu Serenity, tetapi dia tidak memberi saya kesempatan untuk melakukannya. Saya meneleponnya hari itu, tetapi dia tidak menjawab teleponnya. Dia hanya mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia baik-baik saja setelahnya. Ada seorang wanita cantik yang meminta bantuan dalam perjalanan saya ke sini. Saya terlambat karena saya membantunya. Oh, baunya anak. Apa yang kamu makan, Jasmine? Serenity berencana pergi ke kasir untuk duduk ketika dia mencium aromanya. Dia berbalik dan berjalan ke dapur kecil. Sean mengikutinya, ingin mengejarnya dan memeluknya. Namun, dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Dia tidak cukup berani untuk menggodanya, karena dia merasa pencapaiannya belum memerlukan tindakan berani seperti itu. Dia mencintainya dan karena itu dia harus menghormatinya. Bahkan jika dia ingin dekat dengannya, memeluknya, atau bahkan menciumnya, dia harus menahannya dengan putus asa karena dia sekarang sudah menikah. Hatinya berdebar kesakitan memikirkan hal itu. Di mata Serenity, dia hanyalah seorang adik laki-laki. Bahkan jika dia membutuhkan seorang pria untuk pernikahan kilat, dia tidak akan pernah mempertimbangkannya. Saat Jasmine tetap diam, Sean berkata kepada Serenity, "Aku membawakan makanan dari rumah untuk kamu dan Jas makan." Dia mengirimkan sarapan penuh kasih kepada Serenity dan Jasmine. Keluarga Lau juga kaya, dan koki di rumahnya berasal dari hotel bintang 5. Keluarganya membayarnya dengan mahal untuk memasak untuk mereka karena makanannya sangat lezat. Terlebih lagi, karena mereka bertiga adalah teman masa kecil. Dia paham dengan kesukaan mereka. Saya beruntung. Serenity menikmati makanan yang dibawakan oleh Sean bersama Jasmine. Sean memperhatikan kedua wanita itu makan dengan nikmat, dan dia tidak bisa menghentikan seringai di sudut bibirnya. Dia bertanya sambil tersenyum, "Serenity, kapan kamu akan mengundangku makan?" "Sabtu ini, aku akan mentraktirmu makan siang. Apa yang ingin kamu makan?" "Jasmine, bergabunglah dengan kami juga. Kita tidak mendapatkan banyak bisnis saat akhir pekan. Jadi tidak ada salahnya jika kita menutup toko selama 1 hari. Kalian akan diomeli oleh keluargamu tentang kapan kalian akan menikah. Jika kalian tinggal di rumah, jadi mengapa tidak keluar untuk makan bersama?" Jasmine langsung setuju. Tentu, dia juga takut untuk tinggal di rumah dan mendapatkan omelan dari orang tuanya selama akhir pekan. Ibunya ingin dia menikah dengan keluarga kaya untuk menikmati kejayaan dan kekayaan seperti bibinya. Dia merasa telinganya hampir lepas karena ibunya terus mendesaknya. Ayahnya sedikit lebih baik, mengatakan bahwa akan lebih tepat untuk mencari keluarga dengan latar belakang yang sebanding dengan mereka. Jadi tidak ada seorang pun yang statusnya lebih tinggi dari yang lain. Ada restoran dengan makanan anak di sebelah Beans and Cream. Tempatnya tidak terlalu mewah, tapi juga tidak terlalu buruk. Harga makanannya terjangkau, sehingga bisnis berkembang pesat. Ayo makan di sana. Setelah makan siang, kita bisa pergi ke Beans and Cream di sebelah untuk menikmati secangkir kopi. Lagi pula, itu adalah kafe paling berkelas di kota ini. Terakhir kali Serenity menemani temannya ke tempat itu, waktu kencan buta di Beans and Cream. Dia merasa suasananya menyenangkan, tapi dia tidak memperhatikan toko apa yang ada di sebelahnya. Dia ingin mentraktir Sean makan, tapi tiba-tiba Sean mengusulkan tempat itu untuk makan siang. Meski begitu, dia tidak punya alasan untuk menolak. Bab 138. Serenity menjawab dengan santai, "Oke, kalau begitu sudah beres." Sean juga senang. Dia menantikan hari Sabtu tiba. Beberapa mobil tiba-tiba berhenti di depan toko buku. Sean berkata, "Saya akan pergi melihatnya." Dia berbalik dan pergi. Segera, dia kembali dan berkata kepada Serenity, "Itu kerabatmu." Serenity baru saja selesai makan. Dia menyeka mulutnya dengan tisu dan berkata, "Karena mereka ada di sini, kurasa aku tidak bisa terus merasa takut pada mereka." Dia tidak terkejut orang-orang keterlaluan itu menemukan tempat ini. Berkat restu mayoritas netizen, pekerjaan paman dan sepupunya pun terungkap.
Mereka juga memiliki koneksi yang baik, dan kejadian tersebut menjadi trending berita sebanyak 2 kali, sehingga mudah bagi mereka untuk menemukan Serenity dan kakaknya. Serenity, saudara laki-laki keluarga Hon masuk, dipimpin oleh Mike. Totalnya ada 8 orang yang datang. Semuanya mengenakan pakaian bermerek dan memegang satu set kunci di tangan. Mereka menggoyangkan kuncinya dari waktu ke waktu seolah-olah kunci itu terbuat dari emas. Namun, mereka terlihat kelelahan. Sepertinya pembalasan dari Serenity telah memukul mereka dengan keras. Mereka tak tahan dimarahi netizen yang marah. Serenity tidak menanyakan situasi neneknya di rumah sakit. Seseorang yang baik hati mengiriminya pesan pribadi, memberitahunya bahwa neneknya tidak bisa mendapatkan kedamaian di rumah sakit. Banyak orang berlari ke bangsal untuk mengkritiknya, membuat marah wanita tua yang cerdik itu. Sekelompok putra dan cucu yang berbakti berada di rumah sakit, tetapi mereka bahkan tidak dapat melindungi satu pasien pun. Hehe, oh, apa yang membawa kalian semua ke sini pada saat yang bersamaan? Kamu bahkan membawa seluruh anggota bersamamu. Dia mempunyai banyak saudara sepupu, tetapi tidak ada saudara sepupunya yang datang ke kota. Pada awalnya ketika ada banyak materi palsu yang tersebar di internet untuk mendapatkan perhatian netizen yang kurang. Informasi menggunakan kata-kata mereka sebagai senjata yang ditujukan pada Serenity dan saudara perempuannya. Di seluruh keluarga Hunt, tidak ada satu orang pun yang membela saudara perempuannya. Serenity berjalan menuju meja kasir, duduk di kursi, dan mengeluarkan peralatan kerajinannya, serta bahan-bahan yang telah disiapkannya. Kemudian, dia mulai mengerjakan miniatur pohon yang dia janjikan akan diberikan kepada Zachary sebagai kucing yang beruntung. Aku tidak punya banyak bangku di tokoku, jadi aku tidak akan menyuruhmu duduk. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Aku mendengarkan. Serenity membuat keahliannya saat dia berbicara. Sikapnya memicu sesuatu di hati Hunt bersaudara. Mike menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berbicara dengan lembut. Serenity, kami adalah keluarga yang erat dan kami juga memiliki darah yang sama. Bisakah kamu tidak pergi sejauh itu? Ya, kami salah. Kami mohon maaf untuk itu. Namun, kakek dan nenek kita, juga kakek dan nenekmu. Mereka sudah tua dan tidak tahan terhadap siksaan. Tidak apa-apa jika kamu tidak bersedia membayar biaya pengobatan nenek. Jumlah kami banyak, jadi jika masing-masing dari kami menyumbang sedikit, itu akan cukup untuk biaya pengobatannya. Namun, Anda setidaknya harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Nenek patah hati mendengar hal-hal yang kamu katakan tentang kami secara online. Aku sudah tidak bisa menghitung berapa lama dia menangis. Itu berbahaya bagi kondisinya. Serenity, hapus postingan Anda itu, dan kami akan menganggap masalah ini selesai. Apapun yang terjadi, kami tetap keluarga. Kamu tidak akan bahagia jika kami juga menderita. Setelah Mike selesai berpidato, Serenity menatapnya dan berkata dengan geli, "Mengapa saya tidak bahagia? Aku tidak mengada-ada dan memfitnah kalian. Saya hanya menyatakan faktanya." Mengenai menjenguk nenek di rumah sakit, saya sebenarnya berpikir untuk menjenguknya dan bertanya-tanya, berapa banyak uang yang harus diberikan. Tentu saja, saya tidak mampu membayar biaya pengobatannya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka berkata bahwa mereka tidak membutuhkan Liberty dan saya untuk merawat mereka. Selagi mereka masih hidup, mereka juga tidak membutuhkan kita untuk menguburkan mereka ketika mereka mati. Saya juga memiliki kehidupan yang sulit dan tidak menghasilkan banyak uang. Saya tidak punya sisa uang lagi setelah dikurangi semua biaya yang diperlukan. Bab 139. Namun, setelah diperas secara moral oleh kalian yang dengan sengaja memutarbalikkan kebenaran dan dicap sebagai orang yang tidak berbakti, saya memutuskan untuk tidak mengunjunginya lagi. Aku juga tidak akan memberinya uang. Kalian semua telah memarahiku secara online, tetapi sekarang kalian ingin aku menghampirinya hanya untuk mendapat omelan lagi. Seren, mereka adalah kakek dan nenek kita. Anda tidak akan mati karena sedikit omelan mereka. Meskipun Anda tidak berkewajiban untuk mendukung mereka, siapapun yang memiliki hati nurani akan memberi mereka sejumlah biaya hidup. Sudah bertahun-tahun berlalu,
Tapi kamu dan kakakmu tidak pernah kembali mengunjungi mereka atau memberi mereka uang untuk pemeliharaan. Jika Anda masih bisa tidur di malam hari, kami tidak akan membicarakan apapun. Kami telah menghapus postingan blog kami, jadi Anda harus menghapus postingan Anda juga. Tahukah Anda apa dampak postingan Anda terhadap kita semua? Kami dapat menuntut Anda atas tindakan cyberbullying. Namun, karena kami adalah sepupu, kami memutuskan untuk bernegosiasi dengan Anda secara pribadi. Tidak perlu membawa masalah ini ke dalam masalah pengadilan. Orang yang berbicara adalah John, orang paling menjanjikan di generasi keluarga Hunt. Dia berbicara dengan superioritas dan arogansi, dengan nadanya yang sombong dan merasa benar sendiri, seolah menguliahi Serenity. Melalui perkataannya, ia masih menuduh Serenity and Liberty tidak berbakti kepada kakak dan neneknya karena tidak membayar biaya hidup atau kunjungan. Namun, dia dengan mudah mengabaikan perjanjian yang ditandatangani para tetua, yang menyatakan bahwa Serenity dan Liberty tidak harus mendukung mereka sepanjang hidup atau menghadiri pemakaman mereka. Serenity mencibir, "Silakan tuntut aku. Saya akan menunggu panggilan pengadilan. Jika aku menindasmu secara cyber, bukankah Anda yang menindas saya dan Liberty di dunia maya? Apa, kamu boleh menindas kami? Tapi kami tidak diperbolehkan untuk mengklarifikasi fakta. Saya juga tidak mempekerjakan orang untuk dengan sengaja menyesatkan pengawasan publik. Netizen menjelek-jelekan kalian karena mereka tidak tahan dengan kalian. Ya, kami tidak berbakti dan tidak memberikan biaya hidup kepada kakak nenek kami. Namun, bolehkah saya bertanya, berapa banyak yang Anda berikan kepada mereka per bulan? Tuan Hunt, berapa kali Anda kembali mengunjungi mereka? Beberapa orang memang tidak bisa diharapkan memiliki hati nurani. Apakah Anda ingat bagaimana Liberty dan saya diusir dari rumah saat itu? Dan bagaimana rumah kami disita paksa oleh orang lain? Andalah yang paling diuntungkan. Mereka menyebutmu sebagai anak angkat orang tuaku. Kamu sudah terbiasa hidup dari kekayaan orang lain, dan kamu belum merasa cukup. John Hunt, biarkan aku beritahu kamu. Aku tidak akan pernah menghapus postingan itu. Tuntut saya jika Anda berani. Saya bahkan akan mengundang media untuk menyiarkan gugatan kita secara langsung. Perkebunan itu atas nama orang tua saya. Jadi saya bisa menggunakan gugatan untuk menjelaskannya. Jangan bilang padaku bahwa kamu adalah anak angkat orang tuaku. Orang tua saya tidak memiliki anak laki-laki ketika mereka meninggal. Adopsi Anda hanyalah alasan untuk menempati properti peninggalan orang tua saya. John menjadi pucat. Dia tidak punya cara untuk membantah, memikirkan bagaimana dia telah diskors dari pekerjaannya dan kemungkinan besar akan kehilangan posisi yang telah dia perjuangkan selama bertahun-tahun. Dia menahan amarahnya, melunakkan ekspresinya, dan berkata dengan lembut, "Seren, saya salah. Jadilah orang yang lebih besar dan jangan menentang kami." Kondisi nenek saat ini kritis. Tidak peduli kesalahan apapun yang dia lakukan di masa lalu, dia tetaplah nenek kita. Karena dia sudah tua dan sakit, maafkan saja dia dan ikutlah bersama kami ke rumah sakit untuk menjenguknya. Rencana keluarga Hunt adalah membiarkan Serenity mengunjungi neneknya di rumah sakit untuk meredakan permusuhan kedua belah pihak. Selain itu, hal ini juga akan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa mereka sudah rujuk, sehingga masyarakat tidak lagi saling melempar telur kepada keluarga tersebut. Semuanya terkena dampak dari kejadian ini. Dimarahi netizen adalah hal yang sepele, namun hal itu akhirnya mempengaruhi pekerjaan dan bisnis mereka juga. Kedua orang tua itu masih keras kepala dan menolak sujud. Namun, ketika mereka mendengar pekerjaan anak dan cucu mereka terdampak, mereka merasa kasihan. Itulah satu-satunya alasan mereka setuju untuk membiarkan cucu-cucu mereka mencari Serenity untuk bernegosiasi. Mereka tahu bahwa Liberty hanyalah seorang ibu rumah tangga sekarang, dan masalah ini sebagian besar ditangani oleh Serenity. Jadi mereka langsung menemui Serenity dan tidak mengganggu Liberty. "Aku dengar kamu sudah menikah. Jika suamimu ada waktu luang, bawalah dia ke rumah sakit agar nenek bisa menemuinya dan mengujinya. Jangan berakhir seperti kakakmu." Dari apa yang baru saja dia dengar,
Seraneti menyadari bahwa sepupunya telah mengetahui situasinya dan situasi Liberty. Mereka cukup mampu. Hemat nafasmu, John. Jika dia tidak pergi, hancurkan saja tokonya. Bab 140. Sepupu bungsu Serenity baru berusia 17 atau 18 tahun. Itu adalah masa di mana dorongan hati dan sifat berdarah panas berkuasa. Dia juga memiliki temperamen yang buruk. Ketika Serenity menolak pergi ke rumah sakit atau menghapus postingan tersebut, dia marah dan mengancam akan menghancurkan toko bukunya. Serenity menatapnya dengan dingin. Jangan berani. Matanya tajam dan dingin. Dan kata-katanya yang sedingin es membawa aura mendominasi, yang membuat Han bersaudara menyusut tanpa alasan. Noah, Mike menolak untuk menatap sepupu bungsunya. Ketika dia tidak berani berbicara lagi, dia menatap Serenity dan tersenyum. Seren, jangan marah pada Noah. Begitulah cara dia berbicara. Seperti yang dikatakan John tadi, kami masih sepupu dan memiliki hubungan darah dekat. Apapun yang terjadi, kita adalah keluarga. Apakah Anda akan mendapatkan keuntungan dengan mempermalukan kami? Kami salah dalam hal ini, jadi kami mohon maaf kepada Anda. Biarkan masa lalu berlalu, oke? Anda tidak perlu membayar uang apapun. Kami hanya memintamu pergi mengunjungi nenek. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Akhir-akhir ini, nenek dan kakak menyalahkan diri mereka sendiri karena melakukan begitu banyak hal tidak berperasaan kepadamu sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mengecewakan orang tuamu. Serenity, kami bukan orang suci, jadi kami semua melakukan kesalahan. Yang penting kita mengakui kesalahan kita. Kakek nenek kita sudah tua dan tahu bahwa mereka bersalah. Beri saja mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan meminta maaf kepada Anda. Hanya ketika mereka mengeluarkan emosi dan kedua belah pihak berbaikan, barulah Serenity menghapus postingan tersebut dan mengakhiri masalah. Sekalipun mereka menginginkan uang, mereka tidak dapat memintanya sekarang dan hanya bisa menyerah. Faktanya, mereka semua menyayangkannya. Jika mereka tahu bahwa Serenity begitu tangguh dan garang hingga mengutarakan kejahatan keluarga sebagai pembalasan, mereka tidak akan pernah menggunakan trik ini. Mereka akhirnya mendapat pukulan berat. Mereka berpendapat bahwa Han bersaudara peduli dengan reputasi mereka, dan tidak ada seorang pun yang mau membantu mereka. Namun, mereka tidak pernah membayangkan begitu banyak orang yang akan membantu Serenity and Liberty saat situasinya terbalik. Sebaliknya, merekalah yang dipukuli seperti anjing. Dengan kondisi keluarga dan penghasilannya, masing-masing dari mereka hanya perlu menyumbang sedikit untuk menutupi biaya pengobatan neneknya. Sekalipun tidak, kakek dan nenek mereka mempunyai tabungan ratusan ribu yang cukup untuk membayar tagihan pengobatan. Mereka hanya tidak ingin menghabiskan uang mereka sendiri dan ingin membuat saudara perempuan Han membayarnya. Pada akhirnya, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Sebenarnya tidak. Mereka tidak mendapatkan apapun kecuali wajah yang penuh debu. Mereka tidak punya pilihan selain menemui Serenity secara langsung, meminta maaf padanya, dan memintanya untuk melepaskan mereka. Bahkan jika mereka sangat membencinya hingga gigi mereka sakit, mereka hanya bisa menemukan cara untuk membalas setelah masalah ini selesai. Di luar, mereka harus bertindak seolah-olah sedang berusaha berdamai dengannya. Sekalipun tidak, kakek dan nenek mereka mempunyai tabungan ratusan ribu yang cukup untuk membayar tagihan pengobatan. Mereka hanya tidak ingin menghabiskan uang mereka sendiri dan ingin membuat saudara perempuan Han membayarnya. Pada akhirnya, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Sebenarnya tidak, mereka tidak mendapatkan apapun kecuali wajah yang penuh debu.
Mereka tidak punya pilihan selain menemui Serenity secara langsung, meminta maaf padanya, dan memintanya untuk melepaskan mereka. Bahkan jika mereka sangat membencinya hingga gigi mereka sakit, mereka hanya bisa menemukan cara untuk membalas setelah masalah ini selesai. Di luar, mereka harus bertindak seolah-olah sedang berusaha berdamai dengannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.